Banyak sumber mengatakan daripada dilema karena embargo Amerika, mengapa Indonesia tidak membuat jet tempur generasi kelimanya sendiri? Segelintir orang yakin kalau dengan 270 juta sumber daya manusia yang ada, mungkin bisa membuat sebuah jet tempur. Bahkan ada lagi yang mengatakan, ibarat kayu balok dipasangi mesin, pasti akan terbang. Tapi sayang, tidak semudah itu. Untuk membuat jet tempur yang benar-benar bisa bertempur adalah sangat rumit dan hampir mustahil untuk saat ini. Sejatinya, sangat jarang sebuah negara memproduksi seluruh komponen jet tempurnya secara mandiri. Contohnya F-35 Amerika. Ada beberapa komponen penting yang dibuat oleh Turki. Menyusul Swedia tidak bisa berbuat apa-apa saat Inggris menolak penjualan JAS 39 Gripen ke Argentina. Inggris bisa melakukan itu karena ada beberapa komponen buatannya yang tertanam di dalam jet Gripen itu. Bahkan sekelas negara maju seperti China juga tertatih-tatih dan menempuh jalan yang panjang. China memulai dengan membuat jet tempur secara lisensi seperti MiG-21 hingga Sukhoi Su-27. Ini memberikan dasar untuk bagaimana membuat jet tempur serta infrastruktur yang diperlukan. Masih belum cukup, China berusaha mencuri data dari Amerika dan Rusia. Tetapi hal yang harus diingat, walaupun mendapat data sebanyak mungkin, tanpa pemahaman dasar pembuatan jet tempur, mustahil bisa membuatnya. Ibarat jika diberi satu pesawat utuh, lalu dibongkar sampai baut terakhir, jika tidak memiliki infrastruktur dan pemahaman dasar, sangat mustahil bisa menirunya dengan kemampuan yang sama. Negara kita sebenarnya sudah benar mengikat kontrak kerjasama pembangunan jet tempur KFX-IFX dengan Korea Selatan. Tapi sayang saat sudah di pertengahan jalan, sepertinya kita agak maju mundur. Dilihat dari pembayaran saham yang sering menunggak, itu menunjukkan bahwa negara kita antara serius dan tidak serius dalam ikut serta program KFX-IFX ini. Tetapi jika seumpama program ini berhasil dan prototipe jet tempur IFX jadi dikirim ke Indonesia, maka ada kemungkinan untuk kita belajar memahami dasar pembuatan sebuah jet tempur. Swedia telah membangun jet tempur sendiri sejak tahun 1940-an, didorong oleh kebijakan non-blok dan keinginan untuk mandiri dalam industri pertahanannya. Fokus pada Gripen. Pesawat tempur utama Swedia saat ini adalah Saab JS39 Gripen. Gripen adalah jet tempur multiperan yang dikenal dengan kecanggihan teknis, kelincahan, avionik canggih, serta hemat biaya. Inovasi teknologi, Gripen dilengkapi dengan radar AESA, baru, sistem peperangan elektronik canggih, dan kemampuan untuk beroperasi dari area terpencil dengan landasan yang pendek atau stall. India belum pernah membuat jet tempur khusus untuk Indonesia. Pengalaman India adalah mengembangkan jet tempur mereka sendiri seperti Tejas dan menawarkan potensi ekspornya ke Indonesia, sementara Indonesia saat ini juga berupaya memenuhi kebutuhan jet tempurnya melalui pembelian dari negara lain seperti Prancis, Turki, dan Amerika Serikat. Pengalaman India dengan jet tempur, pengembangan jet tempur lokal. India telah mengembangkan jet tempur fly-by-wire ringan dan multiperan bernama Tejas melalui perusahaan BUMN Hindustan Aeronautics Ltd atau HAL. Potensi ekspor. India juga telah menunjukkan minat untuk mengekspor jet tempur Tejas ke beberapa negara termasuk Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada peralatan asing dan memperkuat industri pertahanan dalam negerinya. India belum pernah membuat jet tempur khusus untuk Indonesia. Pengalaman India adalah mengembangkan jet tempur mereka sendiri seperti Tejas dan menawarkan potensi ekspornya ke Indonesia. Sementara Indonesia saat ini juga berupaya memenuhi kebutuhan jet tempurnya melalui pembelian dari negara lain seperti Prancis, Turki, dan Amerika Serikat. Pengalaman India dengan jet tempur. Pengembangan jet tempur lokal. India telah mengembangkan jet tempur fly-by-wire ringan dan multiperan bernama Tejas melalui perusahaan BUMN Hindustan Aeronautics Ltd. Potensi ekspor. India juga telah menunjukkan minat untuk mengekspor jet tempur Tejas ke beberapa negara termasuk Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada peralatan asing dan memperkuat industri pertahanan dalam negerinya.